pertanyaannya. Ini according to Profesor. Baru kita bisa jawab sama-sama kosakatanya, artinya kosakatanya yang mana supaya lebih jelas. Ayo, copy saja dari Google Translate ini pertanyaannya. Arti pertanyaannya ini bahasa Indonesia. Ada? Oke. Oke, very good. Menurut Profesor Switzer, lebih tepatnya ini, menurut mengkaji bla bla bla, di balik alasan seorang melakukan olahraga ekstrim dapat membantu kita memahami sifat kemanusiaan. Dari kalimat itu, kata yang tepat di sini drive, concern, or courage, pleasure, excitement, itu drive. Drive itu kan kalau kita artikan dia lebih ke mengemudi. Tapi kalau dari kalimat ini itu bisa kata mendorong atau mendorong motivasi olahraga ekstrim, behind doing olahraga ekstrim. That's the meaning of drive in this in this questions. Not drive for car, karena biasanya orang bilang itu drive itu untuk mengemudi, drive concern itu concern juga bisa jadi jawaban mengecoh, karena concern itu sama dengan what is concern again? Wait. Concern lebih kayak kekhawatiran, atau bukan kekhawatiran sih, lebih merujuk pada isi atau hal-hal yang ingin diketahui. Nah, jadi jawaban yang tepat itu drive. Nah, ini sama pertanyaannya di number 25. Extreme sports bla 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 allow their participant to achieve a positive state of mind and demonstrate virtues. Jadi ada might, should, must, would, or shall. Nah, kira-kira jawaban yang tepat di sini apa? Karena dari keempat dari kelima ini kata-katanya itu hampir sama. Might itu artinya mungkin, should itu seharusnya, must juga harus, would itu akan, shall itu akan juga. Kira-kira yang mana? Karena this option have almost have the same meaning. Kira-kira what is your answer? In 25. What is the answer? 25? Okay, the answer is 20 for 25 is might, atau dia lebih ke possibility, memungkinkan. Might allow their participant to achieve a positive states of mind and demonstrate virtues. Jadi olahraga ekstrim might kemungkinan atau lebih memberikan possibility atau kemungkinan mengizinkan participants atau peserta mereka untuk achieve, menggapai positive state of mind atau pikiran-pikiran positif. Nah, bukan seharusnya, karena seharusnya itu bukan kayak memungkinkan, dia lebih ke kayak menyuruh atau memaksakan kalau should, sama dengan must. Sedangkan kita mencari ini possibility. Jawabannya must.
Oke, number 26, based on the statement above, jadi ini ada statement, dia cuma satu paragraf. Based on the statement above, if the research team had taken a theory-based approach, they blah 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 share details in their extreme sport participant experience. Nah ini juga lebih ke maksudnya past tense, lebih ke tensesnya, dia past, present, atau future dia pakai. Nah, kita lihat dari kata had taken-nya. Had taken berarti had taken itu dia pakai past. Nah, kira-kira jawaban 26 itu yang lebih tepat yang mana? Karena kalau will itu dia bukan past. Dia will itu lebih ke present. Nah, present tapi dari kata pasnya will itu would. Jadi dia lebih ke would. Jadi antara jawabannya itu B, D, or E. Karena A sama C itu bukan, karena dia kalau will dia pakai will not have itu present, lebih ke present. Sedangkan ada kata had taken di sini, itu had taken lebih ke past tense. Tense-nya past. Oke. Ada yang bisa jawab? D. I. Oke, jawabannya E. Would not have uncovered. Jawabannya would not have uncovered. Tidak akan di cover sheet details in extreme sport participant experience. You can translate all this statement to find the answer. But kalau misalnya kalian translate ini statementnya untuk cari jawabannya, ini jawabannya hampir sama semua hampir sama semua maknanya, sama kalimatnya artinya, hampir sama semua artinya. Kalian cuman perhatikan saja apa yang dia pakai, apakah dia pakai past, present, or future. Tapi di sini dia pakai past karena dia AD sama verb 3. Verb 3 itu dari kata take becomes taken. So it's this is verb 1, this is verb 3, taken. Nah, makanya dia lampau atau past. Makanya cari di sini yang past. Di antara past itu cuma 3. Would not be, sama would not have. Nah, itu saja. Karena kalau misalnya kalian translate semua ini, itu jawabannya semua sama. You have to translate all this statement of 26, question of 26, and then you don't need to translate all this option. Nggak usah translate optionnya. Kalian cuma cari mana yang pakai pas, karena semuanya sama maknanya, sama artinya. Kalian cuma cari yang mana pakai pas, karena di sini ada kata kuncinya. This is the keywords. Yang cuman kalian translate is the questions atau pertanyaannya, statementnya number 26. Okay, now number 27. 27, according to the passage, it can be hypothesized that the more blah blah blah, the more. Apa kira-kira hipotesisnya? Hipotesis itu lebih ke perumpamaan. Hypothesis. It's look like a perumpamaan. Kira-kira. The more lebih apa, bla 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 lebih apa. Ini gampang karena ini kalian tinggal translate all these option. Apa kira-kira? The more trained the participant are often they play the sports. Itu enggak masuk. Karena kalau the more berarti ada koma di tengahnya. Cari yang ada komanya atau tanda ininya, tanda tanda hubungnya. Karena the more bla 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 itu pisah sama the more bla bla bla. Coba kalau the more adrenaline rush they experience, the more skillful they become. Kayaknya kalau tambah cepat adrenalinnya, tambah berskill atau tambah banyak skillnya. I think it's not correct. Nggak terlalu correct, nggak terlalu tepat. Motivate the more motivate the participants are, the more they are reluctant to join the research. Not join the research. We don't talk about the research. Researchnya itu cuman research itu cuman kalimat pendukung.
sedangkan dia di sini lebih membahas keseluruhan tentang olahraga ekstrim. The more extreme sports are, the more the participant enjoy them. I think the answer is D. Jawabannya itu D, karena lebih ekstrim olahraga, lebih lebih enjoy pesertanya. Seperti itu. Untuk orang-orang yang punya adrenalin junkies atau adrenalin tinggi, makanya dia enjoy. Oke. Number 28, the outer world apparently agree that the phenomenon of extreme sport and their participant discussed in the passage is similar to the phenomenon between, apa kira-kira ininya, olahraga ekstrim itu sama partisipannya atau pesertanya. Apa yang bisa apa, diandaikan atau diangan-angani. Fenomenon itu sama dengan, hipotesis tadi. Misalnya, teeth and dentist, gigi dan, kita ibaratkan olahraga ekstrim itu seperti gigi dan, partisipannya atau pesertanya itu dentist. Dentist itu dokter gigi. Nah, kebalik, maunya dentisnya itu ekstrim sportnya, partisipannya itu teeth-nya, kebalik. Jadi, yang A itu kurang tepat. Nah, terus, toys and students. Toys and students itu tidak tidak nyambung, tidak terlalu nyambung karena satu mainan, satu siswa, dia tidak nyambung lah, toys and students. Kemudian games and software developers. Games is the application or the website or the things-nya, and software developers is person, orangnya yang membuat software-nya. Software-nya itu lebih luas lagi, not only games. So the C is not correct karena tidak terlalu tepat. Game sama software developers itu lebih luas, dia tidak berhubung satu sama lain. And then how about pianos and pianists, books and publisher? Kira-kira. Nah, kalau pianos and pianist itu lebih tepat karena pianos kan benda, itu diibaratkan sama extreme sport, and their participant sama pesertanya. Pesertanya itu siapa? Pianisnya, karena pianis dia memainkan piano. Dia memainkan pianonya, sama dengan olahraga ekstrim dia pesertanya memainkan olahraga ekstrim atau mengikuti, memainkan olahraga ekstrim. Beda dengan tit dan dentis. Dentis itu dia yang mengerjakan tit atau mengerjakan gigi, dia tidak memainkan atau, membuat apa, tapi kalau pianos and pianist dia saling berkesinambungan karena pianosnya diibaratkan dengan extreme sport, their participant we can, imagine that they are pianists, like that. Jadi you have to imagine kalau misalnya kalau ada pertanyaan seperti ini, imagine what is the correct meaning, misalnya teeth and dentist, ibaratkan sama pertanyaannya. This is the keywords extreme sport and their participant. Jadi itu antara dua itu. Nah, cari di sini yang mana yang kira-kira yang lebih nyambung dan lebih terhubung satu sama lain. Cari, imagine which one is connected each other. Kalau ada pertanyaan seperti itu. Nah, last one. The best completes the last sentence, the passage is, kita lihat last sentence-nya. Last sentence-nya itu, last sentence-nya dari kalimat ini, itu ini. By doing so, they were able to conceptualize such experience. Jadi dengan mengerjakan, dia akan mengkonsepkan pengalaman. Nah, dari pertanyaan ini apa yang tepat kira-kira? Dari kalimat terakhir itu ada kata experience. Jadi jawabannya D. This experience enrich the lives of participants. Sama dengan ini. Kalimat terakhirnya, dia bisa mengkonseptualisasikan experience atau pengalaman. Dia membicarakan tentang pengalaman di kalimat terakhir. Sama dengan ini, dia membahas tentang pengalaman. These experiences, pengalaman-pengalaman ini enrich, meningkatkan pengalaman baru untuk peserta. Jadi dia membahas tentang the keywords is experience, so they talk about experience in the last sentence.
Okay, that's all for this meeting. So next time we will discuss about paket 2, paket 2. Maybe you can answer first before we meet. Jadi kalian bisa jawab dulu semuanya sebelum kita ketemu dan kita akan diskusikan sama-sama. We will discuss it together. So, thank you for all the answer. Jadi jadi terima kasih juga sama jawaban-jawabannya. Next time we will do like this. So you can write the answer in room chat. Kalian bisa tulis jawabannya di room chat and then we will talk about your answer together. We will discuss it together. Okay, that's all for today. Thank you for joining and answering. Thank you. We will see you in next meeting. Good evening and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak. Okay, bye bye. See you. See you in next meeting.